lanjutkan pada malam ini bagian terakhir daripada pembahasan kita tentang fikih kurban. Kita membahas pada malam ini tentang syarat sahnya kurban. Yang syarat ini pada malam yang lalu kita bahas tentang masalah tentang khusus tentang binatang, syarat sahnya binatang yang dijadikan sebagai kurban. Pada malam ini kita bahas tentang masalah syarat kurban, syarat sahnya kurban, yang ini kembali kepada pelaku kurban tersebut, orang yang hendak melakukan ibadah kurban pada hari raya Aidil Adha. Kita lihat syarat apa saja yang mesti terpenuhi dan ada pada seorang yang ingin melaksanakan kurban tersebut. Yang pertama, apabila orang sudah ingin melaksanakan kurban dan ingin menyembelih, syarat yang pertama adalah niat at-tadhiyah. Mestilah penyembelihan itu atau pelaksanaan kurban tersebut itu disertai dengan niat. Karena jelas dalam masalah ibadah, niatlah yang membedakan antara perbuatan itu adat atau perbuatan tersebut ibadah. Suatu adat, orang menyembelih, boleh saja dia menyembelih seekor hewan untuk dia makan dagingnya, untuk dia jual dan yang lain-lain. Ada juga orang menyembelih adalah sebagai ini penyembelihan walaupun bentuknya sama dengan yang lain tetapi niatnya berbeda. Penyembelihan hewan kurban itu adalah tak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka pahala juga akan didapatkan, dan di situ letak perbedaan antara penyembelihan biasa yang gorok leher juga dengan penyembelihan yang sifatnya adalah untuk kurban. Itu adalah disertai dengan niat. Nah, dalam hal ini niat orang yang berkurban itu tidak mesti harus dia lafazkan dengan mulutnya, tapi cukup dia melafazkannya ataupun cukup dia meniatkan dengan hatinya walaupun tidak dia lafazkan. Karena niat itu tempatnya adalah hati, sedangkan kalau dia lafazkan dengan lisan itu adalah sebagai pembuktian saja bahwa dia telah meniatkan dalam hatinya. Nah, kalaupun dia tidak meniatkan dengan ataupun tidak dia lafazkan dengan lisan, niat dengan hatinya, maka itu sah, dan itu sepakat semua mazhab dalam hal ini. Nah, kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau seandainya seorang yang berkurban itu adalah ingin sifatnya kurban nazar, kurban bernazar, dia menyatakan bahwa ini adalah kurban, ataupun dia mengatakan bahwa kalau sampai waktunya atau kalau sampai nanti hari raya, saya mewajibkan atas diri saya untuk berkurban 1 ekor kambing misalkan. Kalau itu terucap dengan lisannya walaupun enggak dengan hatinya, itu jatuh sebagai nazar. Jatuh sebagai nazar walaupun hatinya, tapi dia ucapkan saja atau dia tunjuk kepada hewan, nyo haikah kameng, nyo kerbun luntun nyo, dia sendiri mengucapkannya, maka itu jatuh maka dia termasuk ini adalah hewan tersebut dia sembelih untuk kurban ke depan, walaupun enggak terdapat dalam hatinya, enggak dia ucapkan dalam hatinya, tapi sudah dilafazkan dengan lisannya, maka itu jatuh kurbannya. Maka kurban hewan yang nazar seperti ini, kalaupun diwakilkan kepada orang lain, bukan dia yang menyembelih itu tak perlu lagi berniat ini punya siapa. Karena hewan itu sendiri sudah muayyan, sudah ditentukan bahwa dia ini memang cika kaoi, cika kerbun, sudah yang punyanya sendiri sudah niatkan dikasih ini memang untuk kurban nazar dia. Jadi kalaupun yang menyembelih, yang diwakilkan bukan si yang berkurban itu yang menyembelih, tanpa diniatkan pun oleh yang menyembelih tersebut, oleh si wakil, maka itu tak masalah. Tidak masalah, jatuh juga sudah termasuk adalah kurban. Nah, wa qalu law wukila fi dzabi kafan niyatu wa la hajata li niyatil wakil bal la hajata li ilmihi bi annaha udhiyah. Nah, para ulama juga dalam hal ini menyatakan law wukila fi dzabh, kalau seandainya diwakilkan dalam penyembelihan, kafat niyatuh, maka cukup niat yang mempunyai kurban itu sudah cukup,
wala hajata li niyatil wakil, maka tidak perlu niat wakil itu. Enggak perlu si wakil itu baca lagi populan ya. Kalau seandainya itu sudah merupakan sudah nazar ataupun sudah merupakan dari awal sudah ditentukan bahwa kambing itu adalah kambing kurban oleh si yang memilikinya. Nah, bal la hajata li ilmihi bi anna udhiyah. Bahkan lebih dari itu, tak perlu orang yang menyembelih itu bertanya apakah ini kurban atau bukan. Hana perledanya. Itu sudah niat dia dengan Allah. Yang wakil cukup menguliti saja menyembelih kemudian mengulitinya saja. Ya. Kalau sudah ditentukan dari awal oleh si yang mempunyai kurban tersebut. Hai cik sengaja geyame. Bak danyo kamengnya nyocok kurban lur kalinya. Gejo bak panitia, ambil ni kurban saya tahun ini. Udah, kalau udah demikian adanya sudah jelas yang yang panitia penyembelihan mana mesti baca ada populan itu sudah cukup dia sembelihkan saja, baca doa saja bismillah Allahu akbar Allahumma ya, terus begitu. Nah, innal udhiyah al-mu'ayyana la tajib fiha an-niyah 'inda dhabhi. Nah, dalam mazhab yang lain juga dikatakan bahwa kalau kurban tersebut adalah sudah ditentukan dari awal ini adalah kurban fulan, ya, maka sudah itu waktu disembelih juga tidak perlu diniatkan. Nah. Kemudian syarat yang kedua, antakuna niyyah muqarinah lidzabhi atau muqaranatan lita'yin as-sabiq 'ala dzabhi, sawa'un akana hadha ta'yin bi syira'i syah am bi ifrazi mimma yamlikuha, wa sawa'un kana dhalika litatawwam lin-nadhar fi dhimmah, wa misluhu al-ja'lu kan yaqul ja'altu hadhihi syatan udhiyatan. Fan-niyyah fi hadha kullu takfi 'an an-niyyah 'inda dzabhi. Wa amma al-manzura al-mu'ayyana fala tahtaj liniyah kama sabaq, kama hadha 'inda asy-Syafi'iyah. Kita lihat dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa niat tersebut syarat yang kedua bagi pelaku yang ingin berkurban, ya. Di samping disyaratkan niat, setelah itu adalah niat itu harus bersamaan dengan kurban. Nah, persamaan ini ada dua tempat. Pertama adalah pada saat membeli atau pada saat mengambil hewan kurban, memisahkannya dari kawan-kawannya yang lain. Yang kedua adalah tempatnya pada saat penyembelihan. Ya, pada saat penyembelihan. Kalau seandainya dari awal sudah ketika dibeli sudah diniatkan nyolomblo untuk kurban lon. Sudah diniatkan yang memiliki uang hendak berkurban, saat dia beli hewan tersebut sudah dia pasang niat adalah ini untuk kurban saya. Cika geblo untuk kurban kanyan. Ya. Nah, kalau ini sudah diniatkan pada saat ini, maka kalau seandainya saat disembelih nanti tidak diniatkan lagi oleh yang wakilnya, itu cukup. Kalau enggak diniatkan awal pada saat bawa pulang hewan itu, maka jangan sampai terlewatkan untuk meniatkan dia sebagai kurban, hewan kurban, sebagai ibadah kurban pada saat penyembelihan. Jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlewatkan. Nah, kalau seandainya tidak sempat lagi yang pegang bahwa Ustaz ditempelnya kertas di di kepala kambing atau kepala lembu, ya, ada 7 orang gara-gara iput angin kaipo kertas ke lembu kamu sia juga yang tukang gorok itu sudah enggak tahu lagi ini punya siapa karena apa kaipo kertas dan si karuh tersile juga. Bagaimana itu? Ya. Kalau seandainya pada saat dibeli itu sudah diniatkan adalah sebagai hewan kurban, sudah cukup. Walaupun pada saat digorok itu tidak terniatkan lagi oleh si wakilnya, tidak masalah. Nah, seorang wakil juga dalam hal ini kita akan bicarakan masalah orang yang menjadi panitia nanti di bagian akhir. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang nomor 3, jadi ada 2 tempat di mana niat itu boleh dipasang, ya. Dipasang niat pada saat membeli
kalau seandainya kita tidak punya kambing atau tidak punya hewan, pada saat membeli kita pasang niat memang watai tanya belonyo memang belon untuk kerbun. Kalau enggak pada saat itu kita niatkan, jangan terlewatkan niat pada saat menyembelih, jangan terlewatkan. Nah, kemudian yang nomor 3 syarat bagi yang berkurban adalah dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, atau dalam mazhab yang lain, ya, mazhab Imam Abu Hanifah misalkan, hendaklah orang yang sama-sama ingin berkurban dalam satu hewan, maka jangan ada orang yang tidak berkurban pada hewan tersebut mengambil jatah 1/7. Artinya satu hewan kurban yang lembu itu, itu boleh ada 7 niat di situ. Ada 7 orang, 7 niat. Ya. Bagus kalau seandainya ke-7 orang dalam satu lembu tersebut meniatkan semuanya untuk kurban atau semuanya untuk beribadah pada Allah. Artinya mungkin ada yang untuk akikah, mungkin ada yang sifatnya di situ dia untuk bernazar dan yang lain. Dari 1/7 itu ada 7 macam niat, tapi ke-7 niat itu semua adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau ada di antara 7 tersebut ada satu orang yang ingin dia adalah untuk jual daging. Nah, dalam mazhab Abu Hanifah, kalau ada satu orang yang masuk dalam 7 itu, dia enggak niat kurban tapi satu untuk jual daging, tapi ikut saja untuk melengkapkan 7, maka menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak sah kurban karena ada satu orang yang enggak bermaksud ibadah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Mazhab Imam Syafi'i ada 7 orang, 7 macam niatnya. Mungkin setengahnya untuk jualan. Nah, kebetulan yang kerben ledro tagai, pedro hanti urung tapi kena blo lumo sit. Akhirnya 4 orang ini para pedagang daging ikut nimbrung. Mazhab Abu Hanifah itu tidak boleh, tapi mazhab Imam Syafi'i itu boleh. Atau nih tanggung 1 orang lagi, 6 orang kurban, 1 orang lagi pedagang, boleh. Ikut dia 7, dia dapat 1/7, ya, karena dibagi semuanya 1/7 jatah dia adalah orang pedagang ini dapat 1/7. Mazhab Imam Syafi'i itu boleh orang yang berkurban ngikut bersama-sama dalam satu hewan dengan orang lain yang tidak berkurban, itu boleh, ya, karena semua masing-masing mendapatkan jatahnya dan semua masing-masing kembali kepada niat masing-masing, ya. Boleh ada 7 niat dalam bahasanya supaya lebih mudah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam satu lembu tersebut boleh ada 7 macam niat, boleh. Itu berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah dalam hal ini. Kemudian, ya, kemudian yang selanjutnya, hendaklah seseorang yang memiliki ataupun yang ingin berkurban, betul-betul dia memiliki hewan kurban tersebut. Itu adalah miliknya. Kalau seandainya itu bukan miliknya, maka niat kurbannya itu tidak sampai. Artinya ada orang yang wakil, gecok, diwakilkan untuk menyembelih seekor hewan. Genit ada draw ke paitat, draw ke hana ino. Genit aju nyok, ya Allah nyok kerbun dari lon. Ini kurban saya, tidak akan dapat dia, tidak akan, walaupun dia niatkan dengan benar, tetapi tidak boleh terpasang niat pada sesuatu hewan yang bukan milik kita. Dan kalau seandainya dia adalah seekor kambing, maka itu hanya ada untuk satu niat. Artian bahwa satu orang yang meniatkan untuk kambing tersebut dan dimiliki oleh satu orang. Enggak boleh satu kambing dimiliki oleh 2 orang. Enggak boleh. Begitu juga kalau seandainya satu hewan, satu lembu itu dikurbankan, sedangkan yang memiliki lembu tersebut itu adalah lebih daripada 7 orang.
maka itu tidak akan menjadi hewan kurban. Model di sekolah-sekolah mungkin ngumpul uang 50.000 setiap anak untuk beli satu lembu. Lalu ditanya, lembu ini milik siapa? Pak guru enggak bilang milik siapa, ya kan? Kemudian anak-anak pun enggak bisa mengatakan itu milik dia, tapi apa? Milik kami semua. 200 orang anak, milik 200 orang anak. Itu bukan hewan kurban. Hewan kurban. Maka guru-guru yang mengatakan kita sembelih kurban hari raya, mohon diperbaiki, ini bukan hewan kurban. Enggak boleh berkurban seperti itu. Anak-anak harus kasih paham, kurban itu harus, kalau memang satu lembu berarti 7 orang yang memiliki lembu itu baru boleh kurban dari 7 orang. Tapi kalau seandainya ini milik ada 100 orang anak, maka ini adalah bukan kurban anak-anakku sekalian, tapi apa juga, ini adalah sekedar sedekah aja. Sedekah kalian pada hari raya, tapi bukan kurban. Karena kurban tidak sah seperti itu. Nah, ini bagi guru-guru yang mungkin sekolah-sekolah yang di mana saja mungkin sudah menjadi kebiasaan untuk mengumpulkan uang, dan nanti uang tersebut kita beli hewan kurban. Bukan hewan kurban, tapi hewan sedekah mungkin kita katakan, atau hewan hadiah, atau hewan hari raya lah namanya. Ya, tapi bukan hewan tidak bisa menjadi hewan kurban seperti itu. Karena sejak, kalau memang OT itu untuk mendidik anak-anak, tetapi didiklah anak-anak dengan pemahaman yang benar sejak dini.